Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bersama saya Fajri Swanda dengan NIM 200301094 dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Adi Saputra, NIM 200301098. Analisis rasio laporan keuangan PT Adikarya Persero 2019. Rasio likuiditas adalah sebuah rasio yang dapat menampilkan kemampuan perusahaan saat memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendek. Rasio inilah yang digunakan untuk melakukan pengukuran dari seberapa likuiditas sebuah perusahaan. Current ratio atau rasio lancar digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, seperti hutang dan upah. Ini dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi hasilnya, semakin kuat posisi keuangan. Rumus dalam menghitung current ratio. Current ratio sama dengan aset lancar per kewajiban. Selanjutnya, quick ratio. Quick ratio atau rasio cepat adalah sebuah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur posisi likuiditas perusahaan, proyek, pusat investasi atau pusat laba. Ciri khusus dari quick ratio ini adalah hanya memperhitungkan kas dan item setara kas untuk perhitungan dan interpretasi. Sedangkan untuk rumus quick ratio sendiri yaitu quick ratio sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Berikut adalah perhitungan rasio likuiditas PT Adikarya tahun 2019. Current ratio, current asset per current liabilities, sama dengan 30.355.155.278.021 rupiah per 24.476.968.328 rupiah, sama dengan 123,76%. Quick ratio, current asset inventory per current liabilities, sama dengan 30.359.278.021 rupiah dikurang 326.502.611.572 rupiah per 24.476.968.328 rupiah, sama dengan 1,2243676149 dibulatkan menjadi 122,43%. Dari perhitungan yang disampaikan oleh teman kita Rizky tadi, kami menarik dua kesimpulan. Yang pertama yaitu current ratio dan juga kesimpulan quick ratio. Kesimpulan current ratio yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar sebesar yang tadi disebutkan yaitu 123,76%. Sedangkan kesimpulan quick ratio yaitu quick ratio dapat dikatakan baik apabila memiliki lebih dari satu. Di sini kami simpulkan bahwa PT Adikarya memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajibannya. Maksud kami dalam memenuhi kewajiban utang lancar yaitu sebesar 122,43%. Average collection period PT Adikarya Persero 2019. Account receivable 3.904 miliar
180.234.440 rupiah per average sales per day, yaitu senilai 35.539.196.184 rupiah. Jadi sama dengan 109,86. Ya, kalau dihitung hari menjadi digenapkan menjadi 110 hari. Baik teman-teman, di sini kami akan sedikit menganalisis sekaligus membaca laporan PT Adikarya tahun 2019 bersama rekan saya atau rekan kita, Rizky. Hai Rizky, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, meskipun online tapi tetap semangat ya kan? Semangat. Nah, yang pertama itu teman-teman laporan posisi keuangan. Kami mengambilnya PT Adikarya Persero tahun 2019. Di laporan keuangan ini ada beberapa komponen. Teman-teman saya yakin juga tahu itu ada aset. Aset itu kan juga terbagi nanti ada aset lancar, aset tidak lancar. Baru ada juga komponennya nanti kita temui liabilitas biasanya. Nah ini ya, liabilitas dan ekuitas. Liabilitas itu kewajiban, ekuitas itu modal. Liabilitas juga ada jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah untuk totalnya atau angka-angkanya, mari sama-sama kita saksikan atau kita perhatikan laporan berikut ini. Yang pertama itu aset lancar. Jumlah aset lancarnya di sini kas dan setara kas di tahun 2019 yaitu 3.550.900.864.614 rupiah. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri berapa hitungannya. Di sini ada pihak berelasi, pihak ketiga, dan lain-lain. Baru di sini ada juga tertera jumlah aset lancarnya. Di sini saya tanda ya. Nah, jumlah aset lancarnya yaitu 30.355.578.178.021 rupiah. Aset tidak lancarnya di sini bisa kita lihat juga berjumlah 6.200.936.578 rupiah. Jadi jumlah asetnya bisa teman-teman lihat di sini 36 triliun maksud kami 533.214.549 rupiah. Nah, komponen selanjutnya itu ada juga yang namanya liabilitas dan ekuitas. Teman-teman bisa lihat di sini liabilitas jangka pendeknya itu senilai ini dia 24.493.176.600 maksud kami 968 rupiah 1.328 rupiah. Liabilitas jangka panjangnya itu senilai di sini 5.358.566.200 rupiah. Jadi jumlah liabilitasnya atau jumlah kewajiban senilai ini saya tanda ya 29.535.534.528 rupiah. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ekuitas ya. Ekuitas itu modal gitu kan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sendiri angkanya berapa kan.
Jadi jumlah ekuitasnya senilai 6.697.680.680.021 rupiah. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitasnya senilai saya tambah dulu. Oke, jumlahnya senilai 36.533.214.549 rupiah. Baik teman-teman, selanjutnya itu maksud kami laporan laba rugi dari PT Adikarya Persero tahun 2019 yang akan disampaikan oleh rekan kita Muhammad Rizky Adi Saputra. Ayo Rizky, silakan Rizky. Oke, baik Fajri. Jadi teman-teman, saya di sini akan menjelaskan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari PT Adikarya Persero 2019. Nah, teman-teman bisa lihat pendapatan usaha dari PT Persero senilai 15.370.860.220.494 rupiah. Beban pokok pendapatannya senilai 12.971.806.607.215 rupiah. Jadi nilai laba brutonya yaitu 2.353.613.279 rupiah. Untuk beban usaha dapat teman-teman lihat sendiri yang ada di dalam kurung itu dikurang. Jadi jumlah beban usahanya senilai 867.305.939 rupiah. Jadi hasilnya laba usahanya Persero senilai 1.486.986.307.340 rupiah. Laba sebelum pajak yaitu senilai 681.491.539.347 rupiah. Nah, pajak penghasilannya dapat teman-teman lihat sendiri. Jadi saya akan membacakan jumlahnya laba tahun berjalan, yaitu senilai 660.548.421.529 rupiah. Dan laba komprehensif tahun berjalan, yaitu senilai 607.564.805 rupiah. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yaitu jumlahnya senilai 665.048.421.529 rupiah. Laba komprehensif yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk, yaitu senilai 665.607.564.805 rupiah. Nah, itu tadi laporan hasil laba rugi dari PT Adikarya Persero 2019. Baik teman-teman, selanjutnya itu ada laporan perubahan ekuitas dari PT Adikarya Persero tahun 2019. Nah, di sini kami fokusnya di 2019 ya. Yang pertama itu modal saham atau kita menyebutnya itu capital stock. Itu berjumlah 354.084.937.600 rupiah. Selanjutnya ada tambahan modal di store. Itu berjumlah 2.500.000
88 miliar 833 juta 884.853 rupiah. Nah, selanjutnya ada selisih transaksi dengan pihak non pengendali. Teman-teman bisa lihat sendiri jumlahnya, ini saya tandai. Nah, ini di sini juga dicantumkan saldo laba atau retained earning. Nah, teman-teman bisa lihat juga sendiri di sini angkanya, ini saya tandai, ini dua ini. Selanjutnya itu ada surplus revaluation tanah. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat berapa hasilnya. Selanjutnya ada, sebentar tutupi. Nah, ada kepentingan non pengendali atau non controlling interest. Nah, itu jumlahnya 20, bentar ya teman-teman, tidak kelihatan dia. Nah, itu jumlahnya 24 miliar 279.135.516 rupiah. Jadi dapat kita simpulkan atau kita ketahui, tidak nampak pula nih teman-teman. Nah, ini dia, mungkin teman-teman bisa dibesarkan atau diberikan videonya agar jelas ya. Jumlah ekuitas atau total equity tahun 2019. Nah, ini intinya dari laporan ini, yaitu senilai 6 triliun, ini saya blok bentar ya. Oh, tidak bisa dia. 6 triliun 834 miliar 297 juta 680.021 rupiah. Nah, itulah hasil dari laporan perubahan ekuitas PT Adikarya Persero tahun 2019. Oke, mulai. Oke, baik teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan arus kas dari PT Adikarya Persero 2019. Nah, teman-teman dapat melihat arus kas dari aktivitas operasinya, yaitu jumlah penerimaan senilai 13.314.914.756 rupiah. Dan jumlah pengeluarannya senilai 13.130 miliar 117.423.861 rupiah. Jadi dikurang dari jumlah penerimaan tadi, arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasinya yaitu senilai 496 miliar 197.490.895 rupiah. Dan arus kas dari aktivitas investasi dapat teman-teman lihat sendiri jumlahnya. Jadi arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi senilai 1.514 miliar 892.130.186 rupiah. Dan arus kas dari aktivitas pendanaannya dapat teman-teman lihat juga pembayaran dividennya senilai 128 miliar 831.781.042 rupiah. Arus kas neto diperoleh digunakan untuk aktivitas pendanaan, penurunan neto kas dan setara kas, yaitu senilai 1.010 miliar 610.876.639 rupiah. Penurunan neto kas dan setara kas, yaitu senilai 8 miliar 26.762.624 rupiah. Kas dan setara kas pada awal tahun, yaitu senilai 3.263 miliar 36.627.238 rupiah.
kas dan setara kas pada akhir tahunnya yaitu senilai 3.255.9.864.614 rupiah. Nah, itu tadi hasil dari arus kas dari PT Adikarya Persero. Berikut kesimpulan dari arus kas. Ada arus kas operasi. Pada PT Adikarya, dapat dilihat aktivitas operasi memiliki arus yang positif di tahun 2019 sebesar Rp497.490.895. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aliran arus kas perusahaan memiliki sisa uang untuk pengeluaran non-operasi, seperti digunakan untuk melunasi hutang, membiayai ekspansi di masa depan, atau membayar dividen. Yang kedua yaitu kesimpulan dari arus kas investasi. Dilihat dari arus kas PT Adikarya, aktivitas arus kas investasinya pada tahun 2019 negatif, yaitu sebesar 1.892.130.158 rupiah. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa arus kas perusahaan akan digunakan untuk investasi yang akan berdampak pada peningkatan bisnis di masa depan. Dan ada juga arus kas pendanaan. Dapat dilihat dari arus kas pendanaan, yaitu cara perusahaan menyediakan dana untuk kegiatan operasi dan langkah investasi yang dilakukan. PT Adikarya memperoleh arus kas positif dari kegiatan pendanaan sebesar Rp1.167.876.639 pada tahun 2019. Sehingga hal ini dapat menjelaskan jika perusahaan mengalami nilai positif, maka akan memperoleh dari eksternal seperti pinjaman atau setoran modal untuk mendanai pengembangan usaha. Itulah teman-teman hasil analisis rasio dan analisis prospektif perusahaan atau PT Adikarya Persero tahun 2019. Atas segala kehilafan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.